Singkong atau akarnya yang kita pakai dari singkong ya. Jadi singkong itu awalnya datang ke produksi itu jam-jam sekitar jam 10 jam 12 malam. Itu datang menggunakan truk. Lalu kita tidak langsung olah, tapi kita rendam dulu di bak-bak yang berisi air. Jadi di sini ada 3 bak besar. Itu kita isi air semua, lalu singkong datang kita masukkan ke situ. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengikat agar kadar oksigen yang ada di singkong itu tidak keluar. Jadi singkong itu kalau bahasa Jawanya itu masuk angin atau biru-biru. Jadi singkong kalau kelamaan di suhu ruang setelah pencabutan dia akan mengeluarkan warna ungu atau biru. Nah, itu menandakan bahwa kadar sianidanya itu sudah ada di dalam singkongnya, itu sudah keluar. Nah, itu akan mengakibatkan atau mengeluarkan rasa pahit dari singkongnya. Jadi kalau kakak-kakak semua sudah pernah makan singkong, kok ada bagian yang pahit, nah itu karena singkongnya sudah terlalu lama dicabut. Masa pencabutan dari panen sampai kirim ke kita itu tidak boleh lebih dari 12 jam. Untuk apa? Karena singkong itu dia kadar di suhu ruangnya cuma 12 jam kondisi terbaik. Kalau lebih dari itu dia akan mengeluarkan rasa-rasa dan lendir, dan itu akan mempengaruhi rasanya ketika kita masak. Jadi singkong datang dimasukkan di sini agar kadar oksigennya tidak keluar untuk menjaga kualitasnya. Lalu para bapak-bapak di sini itu datang sekitar jam 6 jam 7 pagi. Mereka langsung motong singkongnya. Jadi motongnya itu pakai alat atau mesin otomatis. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 mesin. Itu mereka memiliki ukuran yang udah pasti. Jadi ukurannya itu enggak satu panjang, satu kecil, pendek gitu enggak. Itu sudah ukurannya paten. Nah, tapi ini teman-teman sebenarnya kan kita boleh nyoba ya, tapi karena ini mesinnya otomatis jadi teman-teman hanya bisa lihat aja. Di sini bapaknya akan mencontohkan bagaimana cara memotong singkongnya. Moga bapak. Teman-teman boleh mendekat, kalau bisa kurang jelas bisa maju sini. Gak apa-apa, mendekat aja. Maju bapak, maju aja nggak apa-apa. Kelihatan apa Pak? Oh, kelihatan. Ini teman-teman kalau mau lihat silakan, mau diperhatikan, mau di video juga boleh, mau mendekat juga boleh. Coba boleh Bu? Untuk mencoba, mohon maaf tidak bisa. Ini terlalu berbahaya untuk dicoba, hanya boleh digunakan sama yang ahlinya saja. Jadi teman-teman perhatiin nggak, kenapa sih kok ada yang masuk ke ember sini, sama satunya ada yang masuk ember sini, ada yang tahu nggak kenapa? Jawab aja nggak apa? Sisa. Oke, satu ukuran yang beda adalah di ujungnya. Akhiran. Jadi itu yang pas. bentuknya beda. Oke, adalah Ya diambil yang tengah. Iya. ujungnya. Oke, paling tepat ujungnya. Jadi gini teman-teman, singkong yang kita pakai adalah bagian tengahnya. Karena mereka tekstur terbaik singkong itu yang kita pakai itu bagian tengahnya. Ada orang yang pakai ujungnya, tapi kita tidak pakai ujungnya. Karena dia ketika nanti dimasak akan ada tekstur yang berbeda. Karena dia kan paling ujung ya, pasti ada bedanya. Nah, yang tengah-tengah itu yang kita pakai. Jadi bapak-bapak itu sudah memisahkan ujungnya trap gitu, kita masukkan sini, bunggolnya botolnya atau ujung-ujung singkongnya itu kita masukkan sebelah sini, yang tengahnya ini kita masukkan ke sebelah sini, dan yang ini yang kita pakai. Terus teman-teman ada yang mau tanya, sekarang saya tanya aja ya. Ini kan ada ujungnya nih.
Kira-kira ujungnya itu dikemanakan? Ada yang tahu nggak? Pakan ternak. Oke, ada jawaban lain? Belum boleh, benar. Oke. Jadi di D9 itu kita tidak mubazir atau kita tidak membuang apa yang tidak kita pakai. Kita kan pakai tengahnya nih, tapi ujungnya kita tidak buang. Bisa untuk pakan ternak, komboran sapi biasanya. For your information, sapi yang dikasih makan dari singkong itu mengeluarkan susu yang lebih bergizi. Jadi karena singkong itu kan karbohidratnya tinggi, gulanya juga ada, airnya juga banyak. Jadi dia kualitas susunya bakal lebih berbeda. Diolah lagi juga masih bisa. Ada beberapa tempat yang dia masih mengolah makanan yang kayak ditumbuk terus dikasih sejenis abon-abonan itu. Ada juga terus dibikin balung kuok yang belum tahu balung kuok itu sejenis keripik dari singkong, tapi bentuknya panjang-panjang. Itu juga bisa. Dibikin pupuk juga bisa gitu. Teman-teman, setelah dipotong ini seperti ini, kita bawa ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini, boleh teman-teman maju aja. Ayo, maju aja ya. Ke sini aja nggak apa ya. Ngelingkerin bapaknya nggak apa-apa, dipepet bapaknya juga nggak apa-apa. Wes sampai diinterogasi ya nggak apa-apa ya. Maju. Loh, nggak apa-apa sini. Teman-teman, di sini adalah bagian pengupasan, kupas kulit. Nah, di sini teman-teman boleh banget untuk mencoba mengupas kulitnya. Ini kan karena cowok-cowok, aku yakin sih kalian berani ya. Ada yang mau coba? Boleh? Duduk di situ. Nanti kita kasih misal, ajari dia boleh. Nah, teman-teman bisa diperhatikan caranya. Kita mengupasnya itu masih manual. Karena apa? Karena kita masih siranya itu benar-benar dari yang tadi di sana kita dipotongnya, sebelahnya itu kita copot dulu singkongnya. Di sini kita juga masih menyopit singkongnya lagi. Nah, dia benar banget ya teman-teman yang udah pintar kayaknya. Ada yang mau nyoba lagi? Yang belum bisa nyoba. Yuk, gas yuk. Nyoba yuk. Ayo. Katanya pengen jadi pebisnis kok. Oh iya, pebisnis ini terguna semua bagian loh. Ya. Ini masnya sampai di sebelah sini, boleh? Di sebelah sini, ya. Diambil ini coba. Ojo ngelatih alam dulu lho, Ben. Lama-lama ya. Kalau lama-lama tak tinggal loh. Kerja di sini loh. Pegangnya di mana? Pak, rusak. Rusak. Itu kulitnya ada ininya, ini yang kita lepas. Yes, ini loh. Iya, itu singkongnya di sini. Serasa sopo. Oke. Wah. Udah ya, bisa ya. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita bawa ke bagian kanan. Itu adalah bagian penyucian dan pembelahan. Angel tuh mau kerja toh? Itu nanti kita bahas dulu. Untuk apa? Untuk Bos aku juga sih. kemasannya. Nyucinya berapa kali? Nyucinya itu sampai benar-benar dia tidak ada sendirian. Jadi berapa kali kita? Passionnya. Ada dua, ada empat. Tergantung ukurannya berarti. Ya, tergantung ukuran singkongnya. Ini malah ada yang langsung. Pakai pisaunya. Ya, kalau segini-gini masuk. Kalau gini-gini juga kan, jadinya nanti pribadi. Lalu beri. Nah, gitu. Oke. Oke ya. So dari situ singkongnya itu kita cuci, kita belah, lalu kita bawa ke bagian dapur. Mohon maaf untuk teman-teman tidak bisa melihat bagian dapur karena terlalu banyak kompos dan minyak. Kan nggak sebesar itu, Bu. Jadi kan
diameternya terlalu besar, nggak bisa masuk ke plastiknya, jadi harus dibelah. Nah, di sini kita juga melakukan pensortiran lagi atau pemilahan lagi karena singkong itu kadang kalau dilihat dari tekstur luarnya aja sebelum dimasak itu baik-baik aja. Kadang pas dimasak ini udah selesai itu ada yang bagian keras, ada yang empuk. Yang keras itu kita sisihkan, kita jual sebagai afil. Kambiumnya itu ya? Iya, benar banget. Terus kalau terlalu empuk kita juga nggak bisa jual karena kalau pas digoreng nanti pecah. Terlalu pecah masin ya? Iya, terlalu masin itu kurang ideal kalau di tempat kami. Kita pakai penggorengan iya, gitu. Itu teman-teman bisa lihat lewat jendela-jendela apa juga bisa kalau misalnya nggak kelihatan. Waktu gorengnya itu sudah dikasih minyak bumbu atau gimana? Atau dibumbuin dulu atau tinggal goreng aja? Oh, sudah dibumbuin. Jadi singkong tadi habis dicuci dan dibelah itu kita masukkan bumbu dulu lalu kita goreng. Oh, di apa kayak direndam dulu gitu biar merasuk baru digoreng gitu ya? Iya, Bapak. Kurang lebihnya seperti itu. Itu emang kita mejanya besar-besar banyak, ada kipas banyak banget. Itu fungsinya apa? Untuk packing itu kondisi singkong dingin. Iya. Kalau singkong pas di packing itu kondisi panas dia akan mengeluarkan embun atau keringetan bahasa Jawanya. Itu ketika di packing itu nggak bagus, dia gampang basi. Biar nggak ngembun. Iya, biar nggak ngembun. Kalau yang masih harus Tanya. lagi yang Iya ini. oh Iya. yang masih harus Iya, yang kalau di tempat kita namanya singkong siap goreng. Ya sebenarnya singkongnya sudah matang. Cuman kalau mau digoreng lagi boleh, cuman kan ini setengah matang ya. Ini belum digoreng ya? Ini sudah. Oh, sudah. Cuman masih tengah matang. Jadi Setengah matang. kalau dijual di tempat kita kalau mentah itu yang ini. oh yang Iya yang ini siap goreng, singkong siap goreng atau SSG yang harganya 1 pack 16.000 ya yang ini. Gitu dia memang tidak kering gitu karena mati sampai rumah kan masih bisa diolah lagi, masih bisa dikukus. Kalau tidak mau digoreng lagi juga masih bisa. Itu teman-teman. Setelah itu kan kita pasti karena singkong itu nggak semuanya mulus, pasti kita punya akhir atau rejectnya. Sortirannya benar banget. Kalau yang terlalu empuk itu kita nggak bisa jual, tapi kita tidak buang teman-teman. Kita masuk ke divisi mento. Di divisi mento kita akan mengolahnya atau memanfaatkannya. Masuk teman-teman. Divisi mendo, Pak. Mendo Pak sih. Mendo, monggo. Silakan masuk. Buat gemblong Cotot. Yuk kita masuk. Oke, kita masuk. Semuanya silakan. Sebelah sini dulu. Gemblong cotot ya, Pak. Nah ini. Ya, teman-teman bisa mendekat sini ke sebelah sini, teman-teman silakan. Ya, maaf ya saya naik kursi, soalnya terlalu ini. Ayo teman-teman mendekat semuanya. Iya. Ya. Nah di sini singkong itu yang tadinya akhir dari sana. Pakai ini. Masih nggak sampai di situ. Yang terlalu empuk tadi dari produksi itu kita bawa ke sini, kita bumbuin, lalu kita giling pakai mesin penggiling di sebelah sana, ya. Nah di belakang itu ada mesin penggilingnya. Berapa kali mbak gilingnya? Berkali-kali sampai benar-benar adonannya itu lembut. Tambahin garam atau gula. Nah dengan satu adonan tadi itu kita bisa bikin banyak banget olahan singkongnya. Yang pertama ibu-ibu ini bikin ini, samping ini namanya gemblong soto. Ada yang tahu nggak kenapa namanya gemblong soto? Karena lumer. Lumer, benar. Jadi kalau bahasa Jawa itu mencotot. Jadi kalau dimakan itu gulanya keluar, isinya itu gemblong soto, itu dalamnya gula pasir. Tapi D9 juga nggak habis bikin ya, nggak habis akal. Kita bikin yang versi lebih modern. Pakainya apa? Coklat. Jadi anak ini kan orang tua banget ya, tradisional banget ya. Tapi anak-anak juga bisa menikmati dengan varian baru namanya gemblong coklat. Adonannya sama, cuma dalamnya itu kita kasih selai coklat. Terus teman-teman bisa lihat sebelah sini, ini panjang-panjang, itu bukan dari singkong, tapi dari ubi. Kalau
lembu. Ubi ungu itu biasanya dipanggil pakai Apa nama tadi? tamu. Ya aku. Jadi loh. Tahu. Nah, ini olahannya namanya timus. 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 Jual. Ada timus. Yang pertama timus itu apa? Timus kuning sama Mbak Mus. ya kayak ini belum contohnya. Masih dengan satu. Iya. Masih dengan satu adonan yang sama tadi singkong. Kita akan lihat dulu. Kita lihat produksi olahan singkong yang ini kan transparan ya teman-teman. Kalau ke samping sebelah sini itu namanya strawberry. Iya kok combro ini. Gini loh. Ini menunya Pak. Ya, teman-teman bisa lebih lama. Masuk aja ya, Pak. Sebelah sini. Masuk. Silakan masuk. Masuk. Ini apa? Saya pengen nyoba yang ini. Jadi masih sama nih adonannya yang dari tadi itu yang kakak bilang nanti di Bahan dari tombol. giling lagi. Ya, dan itu ya sama tapi halus, lebih halus. Kalau belum tornot ini lebih halus. Jadi tempenya itu udah dimasak, diolah, dioseng sama Bawesan. tomat dikasih saus, Ya, dikasih isi. terus dikasih bumbu kayak garam dan penyedapnya. Itu nanti adonannya jadi enak banget. Terus dimasukin di dalamnya. Jadi kalau yang tadi kan olahannya manis ya, ada gemblong totot sama gemblong tomat. Ini ada namanya combo. Dia adonannya pedas dalamnya. Terus ada lagi namanya pastelo. Masih sama adonan ya, masih sate singkong tadi. Pastelo itu dalamnya ayam sayur ya. Dalamnya ayam sayur kayak pastel biasa. Ini kan kalau pastel biasa luarnya pakai terigu ya. Kalau di sini pakainya adonan singkong. Namanya pastelo, pastel tail. Gitu ya. Ada varian pedas sama original. Ya, jadi kita packingnya itu pakai Panas ono kompor. ini teman-teman. Nah, pakai bokeh ini. Jadi ini lebih aman banget buat dibawa perjalanan olah-olah itu kan lebih enak ya. Lebih patuh. Kerabatnya, temennya. Yang punya. Terus teman-teman,